Dan menurut gue pasangan itu memang suatu rezeki, tapi gimana pun caranya kita bakal menemukan rezeki yang lebih baik nantinya kalau kita juga percaya sama diri kita sendiri, terus juga jalanin semuanya dengan baik, dengan ikhlas, niat, ibadah. Dan terakhir ya kalian harus menerima semuanya, itu lebih baik. Setuju, makanya Kanisa will say her words, her power, let her speak. Hai Kanisa. Hai Vero. Hai girls. Welcome to Let Her Speak. So, ini udah episode ketiga nih guys. Yes, Gimana finally. kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Harus dong para girls. Apalagi lagi musim hujan kayak gini nih. Bener banget lagi. Jadi episode kita kali ini mau ngobrolin apa sih Ver? Kayaknya yang kelihatan mukanya serius dari tadi Aku ya? Kanisa nih. Iya, jadi tadi tuh aku sempat Gimana? baca-baca di Instagram juga di Twitter aku. Kalau misalnya lagi ada berita katanya ada orang namanya Aisyah, dia itu dipoligami tapi ternyata berkedok selingkuh. Oh, yang viral itu. Yes, Oh, kamu tahu ceritanya aku tahu, kan? aku tahu. Aku sumpah aku sedih banget karena menurut aku kayak kenapa sih poligami itu masih marak banget di mana-mana terjadi gitu loh, apalagi benar. di Indonesia ya, apalagi kita mayoritas Muslim dan poligami itu termasuk hal yang wajar di Indonesia tuh ada. Iya benar sih. Gimana menurut kamu tuh ngelihat beritanya? Tapi aku masih yang agak buta lagi soal poligami. Tapi sebelum podcast ini mulai kan tadi kan kita banyak ngobrol-ngobrol juga kan. Iya. Kanisa ngajak, ayo Fair bikin episode yang ini poligami dan tentang segalanya itu kan. Jadi kayak aku langsung searching kan apa tuh poligami bla 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 bla. Ternyata poligami tuh diwajarkan, benar kata Kanisa tadi, di agama Islam kan. Karena tapi dalam tujuan kalau misalkan suaminya pengen punya lebih dari satu istri, dan itu kan namanya poligami, tapi dengan tujuan yang baik kan harusnya. Tapi yang di kejadian Aisyah yang dialami dengan Aisyah ini malah bukan poligami gak sih, kayak poligami tapi berkedok tapi kayak selingkuh tapi berkedok poligami. Iya betul, aku juga sambil baca-baca lagi ya, karena jujur itu skandal poligami yang sering banget terjadi, yang dimana katanya aktor dari Malaysia ini tega melakukan perselingkuhan berkedok poligami saat kan, istrinya itu hamil anak ketiga. Ya, hamil 5 bulan kalau nggak salah. Betul. Dan katanya dia tuh influencer Malaysia, makanya kayak langsung viral ya kejadiannya. Dan dia membongkar perselingkuhan berkedok poligami ini yang dilakukan oleh sang suami si Alif dengan karyawannya Iya, sendiri. benar-benar. Apalagi dia tuh ternyata sama si karyawannya sendiri itu udah 2 tahun bareng-bareng. Betul. Udah 2 tahun bareng-bareng. Betul. Dan awalnya itu katanya akunnya itu mengungkapkan sosok Aisyah yang dikenal sebagai entrepreneur. Aisyah ini juga sedang hamil 5 bulan, betul, dikenal sebagai perempuan berpendidikan dan juga selalu memberikan edukasi. Aduh, Sumpah, kalau pasti netizen juga udah pada lihat sih, itu muka ceweknya cantik banget. betul. Gak sih? Nanti kita akan taruh gambarnya di sini kali ya. Kita langsung taruh gambarnya. Dan menurut aku aku ngomong tadi itu cewek cantik banget, tapi bukan berarti kita harus menghargai perempuan dari looksnya doang, enggak kan. Tapi selain dari looks ataupun dari apapun itu, ya kita harus menghargai perempuan sebagaimana kita harus menghargainya. Apalagi kan si Aisyah ini perannya di sana kan, di situ di cerita itu sebagai istri kan. Harusnya kalau nggak salah namanya tega di belakangnya si cowoknya itu. Iya, kayak betul, sesuai sama perlakuannya tega. Terus banyak banget netizen yang pada bilang lo udah dapetin istri sempurna tapi kalau masih poligami sih, bahkan itu dia. sama karyawan lo sendiri gitu loh. Benar. Dan kronologi perselingkuhan berkedok poligami ini tuh langsung menjadi rahasia umum nih buat keluarganya juga. Iya, dan, pasti dong, pasti. Dan juga katanya nih ya si Alif ini, si cowoknya ini menutupi Alif. perselingkuhannya. Iya. Dia ternyata sudah berselingkuh dengan karyawannya itu selama 2 tahun. I know. Dan juga hal ini akhirnya dibongkar nih sama si adiknya Aisyah. Dan akhirnya Alif ini langsung menikah dengan karyawannya tanpa meminta izin kepada Aisyah. Jujur poligami memang sunnah, tapi kita sebagai cewek-cewek zaman sekarang, gue sih gak setuju ya Vera dengan adanya poligami. Apalagi nanti calon suami gue ini bakal poligami dengan cewek lain yang dimana ternyata ceweknya itu adalah karyawan lo sendiri. Kalau tanggapan lo tentang poligami, apakah lo menyetujui tentang poligami tersebut atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk urusan poligami itu kan balik lagi dengan situasi kita gimana ya. Tapi kalau aku pribadi, aku kalau dikasih situasi yang dimana
diharuskan pasangan aku nanti harus berpoligami, ya aku lihat dulu tergantung dia berpoligami untuk tujuan apa, mau menafkahi siapa. Apakah dia berpoligami karena memang untuk menafkahi dengan tujuan baik, dengan tujuan yang sesuai agama, atau berdasarkan hawa nafsu doang seperti kasusnya Aisyah. Jadi kalau misalkan emang dia ada tujuan yang baik, ceritanya untuk menafkahi adalah siapapun itu, mungkin maaf janda atau siapapun itu yang nggak dinafkahi sama keluarganya, ditinggal mati sama suaminya, aku masih sosok lah. Pokoknya tergantung situasinya gimana. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, dia seperti Aisyah, dia berpoligami dengan karyawannya sendiri, ya dimana karyawannya ini kan bekerja untuk istrinya, ya pasti rezekinya juga masih lancar-lancar aja kan, tidak sesulit itu untuk menafkahi dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau aku sebagai Aisyah, aku harusnya setelah lahir bayinya tuh aku memutuskan untuk bercerai sih. Kalau aku nggak kuat sih kayak gitu. Iya betul sih. Gak Karena bisa jujur sih. mungkin emang poligami adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Tapi dulu mungkin zaman Rasul itu adalah hal yang harus dilakukan. Karena mungkin zaman Nabi dulu, Iya benar-benar. mungkin kalau ngomongin agama juga gue masih kurang, maaf banget. Tapi intinya yang gue tahu kenapa Nabi akhirnya melakukan poligami, karena dia nggak pengen ya hidup susah tadi. Iya yang itu dibilang, dia. membantu, menolong Nah, sesama manusia, itu adalah hal yang baik. nah tapi kan itu kalau tergantung situasi pas Betul. zaman Nabi dulu kan. Iya, Kalau betul. sekarang kan alhamdulillah semua perempuan itu bisa berkarir, semua perempuan itu bisa nyari duit sendiri. Betul, independent woman udah banyak. Ya, jadi kayaknya kasus bukan kasus sih. Kayaknya suami yang berpoligami itu menurut aku jarang ya di Indonesia. Mungkin beberapa ada tapi nggak, mostly tuh bisa dibilang ya nggak ada gitu loh. Karena memang dari perempuan sendiri, mungkin di zaman Nabi perempuan kayak ya lu berumah tangga aja, lu jadi perempuan. Mungkin kan begitu kan. Tapi kan Iya. zaman sekarang ini kita sebagai wanita bisa berkarir, kita punya karir, kita punya masa depan, dan yang nggak ada yang kayak kalau udah nikah lo harus jadi ibu bla 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 gitu. Enggak sih. Yes, betul. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga hidup ya, hubungan suami istri pasti ada aja mungkin masalah dan atau gimana. Iya. Tapi menurut gue kalau emang ada masalah terus tiba-tiba suami lo minta poligami, gue sih lebih nyaranin buat janganlah poligami Iya, gitu loh. benar. Dibanding kayak gini, apalagi nih sama karyawan sendiri yang dimana satu kerjaan terus lo selingkuh, ternyata lo udah poligami lama, 2 tahun tuh lama loh. Ngapain aja mereka selama 2 tahun itu ya? Iya. Jadi sebenarnya yang kita omongin ini bukan tentang poligaminya, karena berdasarkan kasus ini bukan tentang poligami, tentang lebih ke mereka perselingkuhan tapi berkedok poligami. Jadi mereka itu Yes. berselingkuh selama 2 tahun udah bersama. Nah, pas mau di akhirnya baru dia suaminya minta ke si Aisyah kalau dia mau berpoligami. Iya. Langsung mau akad, yang dimana dia masih hamil. Nah, jadi menurut aku dia bukan berpoligami. Yang kita bahas ini bukan masalah poligami Yes. doang, tapi tentang perselingkuhan, tentang cowok melakukan perselingkuhan tapi dia bikin skenarionya lah berkedoknya poligami dan lain-lain gitu loh. Iya, maksudnya kayak kalau emang lo udah nikah ya jangan selingkuh lah. Itu gitu hal yang loh. sangat simple guys ya harusnya. Iya, kayak ya lo ngapain, lo udah punya istri sempurna banget, cantik banget, masya Allah si Aisyahnya. Dan gue udah lihat foto-fotonya juga soleha banget, dan juga ibu-ibu yang emang ngurus anak gitu loh. Iya. Dan Asyik. udah sempurna kayak gitu aja lo masih selingkuh. Dan lebih anehnya lagi lo bilang kalau lo mau nikah sama selingkuhan lo setelah 2 tahun yang berpacaran. bikin netizen lebih marah lagi, si cewek istri keduanya itu dia bilang di captionnya kan yang Yes. tadi itu finally after 2 After 2 years, pokoknya dia ngedoain cowok yang dia mau selama 2 tahun, and finally we did it, kata dia gitu kan. Kayak Oh my god. Lu ngedoain- We did it. lu ngedoain seorang lelaki yang dimana udah punya istri biar lu doain selama 2 tahun. Enggak, itu bukan berdasarkan doa, itu aja udah zina gak sih selingkuh tuh sebenarnya? Yes, sebenarnya kalau selingkuh dalam suami istri, bahkan selingkuh pacaran pun itu udah termasuk dosa Iya, besar dosa. juga sebenarnya, walaupun Berkhianat. pacaran dosa ya. Bener-bener. Dan menurut gue untuk kata selingkuh jujur gue benci banget, karena iya. selingkuh tuh ya lo ngapain gitu loh, lo ngapain deketin cewek itu kalau misalnya lo akhirnya selingkuh sama yang lain dan lo pengen yang lain gitu loh. Dan selingkuh itu menurut gue, orang yang berselingkuh itu adalah orang yang cuma mencari 20% yang tidak dipunyai oleh wanitanya menurut gue. Kalau menurut lo selingkuh itu gimana? Kalau menurut gue pasti selingkuh itu salah ya kan. Apalagi kayak
kita sebagai perempuan ngedengar kata selingkit ngedengar kata selingkuh itu udah kayak elah banyak lagi cowok yang selingkuh gini. Dan tapi pernah nih aku dengar perkataan katanya kalau cowok itu selingkuh karena nafsu, tapi kalau cewek selingkuh itu karena dia tidak mendapatkan apa betul. yang dari cowoknya itu. Betul sekali. Contohnya kayak adalah aku pernah nemu beberapa kali kalau cewek itu selingkuh karena dia diperlakukan buruk sama cowoknya, mungkin di treat kasar, abusive, terus nggak dapat quality time, nggak di treat yang baik lah, nggak diperlakukan dengan baik gitu. Makanya dia selingkuh, cari cowok yang bisa ngasih apa yang dia mau gitu, yang dia nggak bisa dapetin hal baik di cowok itu. Nah tapi aku juga dengar juga, tapi dan ini bener selalu nggak sih kayak cowok itu selingkuh ketika dia karena nafsu, karena hawa nafsunya itu loh, jadi katanya kayak diikutin. di highlight lagi ya katanya. Iya, itu banyak yang ngomong kayak gitu slogannya. Tapi menurut gue emang cowok-cowok kalau untuk ngomongin nafsu paling besar ya, apalagi cowok-cowok di luar sana tuh pasti mereka yang nggak cuma ngelihat dari fisik aja, siapapun itu, bahkan orang gila pun itu bakal diinin aja, yang penting nafsunya dia bakal terpenuhi. Jadi ya gue juga nggak nyalain cowok sih di sini, cuma menurut gue kan kita sebagai dari mata perempuan kan di Let Her Speak ini kita ngajak kita ngobrol kita nge-represent para woman yang mungkin sama gitu pemikirannya sama kayak kita, kayak cowok tuh selingkuh karena nafsu gitu. Iya. Dan sebelumnya juga kita tanya-tanya kok ke cewek-cewek lain, lu pernah diselingkuhin gak sih? Makanya kayak kita tuangkan di sini semuanya. Betul. Dan bahkan gue punya temen dulu, dan dimana temen gue itu diselingkuhin sama pacarnya, tapi masalahnya dia tuh ternyata selingkuhnya sama temennya. Ini lebih aneh lagi nih. Jadi kayak dia ternyata selingkuh sama temennya pacarnya. Kayak lu wey itu pacar lu, terus lu selingkuh sama temen pacar lu. Dia pacaran sama temen pacarnya. Itu lebih jahat gak sih? Sakit banget berarti sih. masih satu circle gitu. Masih. Dan itu gimana gue, caranya? I don't know. Pokoknya intinya si pacarnya ini gak tahu kalau misalnya cowoknya ini selingkuh sama temennya. Yang menurut gue kayak lu kemana aja, lu gak ngelihat. Kan maksudnya kalau kita lagi ngobrol sama temen-temen kelihatan gak sih gerak-geriknya kalau dia suka. Ini sama sekali gak kelihatan. Jadi bener-bener kayak sembunyi di belakang batu gitu, yang dimana ceweknya ini sama sekali gak tahu cowoknya selingkuh sama temennya sendiri. Dan menurut gue cowok tuh punya banyak banget akal untuk selingkuh. Tapi asal lo tahu, cewek tuh tahu banyak cara untuk tahu apa kesalahan lo. Bener banget lagi. Bener gak? Well said Kanisa. Iya bener banget. Gue setuju banget. Kalau misalkan Kanisa ngomong cowok punya 1000 cara atau bahkan lebih dari 1000 cara untuk selingkuh, tapi kita juga punya 1000 cara untuk tahu kalau lu tuh selingkuh apa enggak. Ya kayak contohnya yang kan para selebritis Indonesia kan banyak tuh yang selingkuh lewat Gojek aplikasi. Kemarin sempet rame ya. Tit namanya. Malah ada lewat Canva. Aduh, lewat Canva. Serius, lewat Notes. Canva kan buat aplikasi edit, Fer. Bisa. Oh my God. Nah makanya itu dia kayak cowok tuh emang bener kata lo, dia tuh bisa dapat 1000 cara untuk selingkuh. Jadi kayak ya lo nggak bisa lah ngelarang dia kak. Makanya gue sih mikir sih kalau misalkan gue dapet cowok sekali dia selingkuh, gue bye. Jadi kayak susah gak sih? Itu udah penyakit gak sih? Udah penyakit yang gak bakal. Gimana kalau menurut lo? Dan menurut gue untuk orang yang udah selingkuh terus tiba-tiba kita maafin nih Fer, kita maafin terus kita pasti ada rasa overthinking gak sih Fer dengan dia dong. Apalagi dia udah pernah selingkuh dan pernah ada pengalaman selingkuh. Iya, kita jadi trust issue. Lo sebagai perempuannya, sebagai ceweknya tuh gimana untuk menanggapi cowok lo yang pernah selingkuh tapi kita maafin dan akhirnya dia berubah nih, memang berubah tapi pikiran lo masih overthinking, lo masih mikir dia macam-macam, itu gimana lo? Ya kalau misalkan di posisinya yang gue nggak putusin ya. Ya kalau misalkan kayak gitu gue lebih kayak ya udah mau nggak mau kita harus nge-cope sama pain kita sendiri kan. Pasti kan dengan adanya cowok kita selingkuh kita jadi punya satu trust issues, kita punya overthinking. Mungkin bisa juga jadinya kita trauma. Iya trauma udah pasti. Mental health kita jadi unstable. Nah makanya ya nggak bisa di solve juga sih. Yang bisa nge-solve itu dia diri kita sendiri. Mau nggak mau kita harus hadepin sakitnya itu. Itu bisa butuh kayak bertahun-tahun nggak sih? Walaupun sebenarnya cowok lu bener kata lo kayak ceritanya cowok lu udah tobat, udah berubah, tapi lu ngeliat enggak sih, itu nggak bisa sih. Iya, terus gimana cara lo menghadapinya? Maksudnya kayak lo udah lo lebih milih untuk bareng sama dia lagi atau bye. Kalau emang dia berubahnya kelihatan by action,
maksudnya kayak kelihatan real Yes. gitu loh, ada bener-bener dia berubah dari aktivitasnya, dari cara mungkin dia bergaul sesama lawan jenis, mungkin terus cara dia mengatur pergaulannya, ya pasti gue bakal tetap lanjut kayak oke, kalau misalkan dilihat dari kitanya emang udah bener gitu loh. Tapi kalau gue pribadi, kalau gue di posisi itu sekali cowok gitu main di belakang gue enggak lagi, gue trust issue gue gede banget kalau soal selingkuh. Sekali lo selingkuh, gue kayak yang lain aja, daripada mental kita yang kena. Gak sih capek gak sih overthinking? Tuh dengerin tuh siapapun pasangannya Vero nanti, dengerin ya. Emang kalau lo sendiri gimana di posisi itu? Gue gimana ya, jujur gue pernah mendapati cowok gue selingkuh dan masih gue maafin. Karena jujur, kenapa gue maafin? Jujur, pertama karena gue masih sayang sama dia. Balik lagi sama diri kita sendiri, dimana kita masih sayang sama dia, kita denial kalau misalnya dia salah. Bahkan kita selalu mikir kayak, oh ya udah dia selingkuh mungkin karena gue. Karena gue punya jadi lo nyalain diri lo sendiri waktu itu. iya, Waktu itu gue nyalain diri gue sendiri, dimana kayak oh dia selingkuh karena gue. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi kayak, kenapa gue mau kemarin minta memperbaiki semuanya, dan ternyata setelah gue perbaiki semuanya dan akhirnya gue salah, dan akhirnya gue di otak gue tuh campur aduk semua permasalahan itu, jadi akhirnya gue milih untuk bye, see you. Nah tapi itu kan berarti see you again, see you selamanya, bye. See you again. Enggak see you again dong, see you untuk selamanya. Jadi cukup tahu aja. Oke. Itu kan untuk situasi yang emang bener lo pernah alamin kan, kayak lo diselingkuhin tapi lo tetap bertahan dan akhirnya lo sadar itu salah. Kalau lo bertahan dan malah lo yang kena sendiri sakitnya. Nah tapi ketika lo jadi pelajaran kan, tapi ketika nanti di depan lagi kejadian seperti itu, lo dapet cowok dan dia selingkuh lagi, apa yang bakal lo lakukan? Bertahan lagi kah? Atau belajar? Atau gimana? No, gue mungkin langsung cut off aja, karena jujur gue gue gak mau punya cowok yang selingkuh lah. Siapa sih yang mau diselingkuhin gitu loh. Karena jujur gue pengen dia ngeliat kalau gue juga gak butuh lo banget gitu loh. Kesel gue. Lo selingkuh silakan selingkuh, karena gue juga gak butuh lo banget. Jujur li, banyak banget 1000 cowok di dunia ini yang baik pastinya. Pasti yang lebih dari yang kemarin, jadi bye. Bener. Berarti lo memilih untuk lo memilih cara yang baru, nggak cara yang kayak kemarin lo tetap bertahan. Enggak lah, gila sendiri, Fer. Iya, bener kan kata gue. Yang satu itu kita kena mental kita mentally unstable, jadinya kita nggak stabil lagi mental gue kayak gini. Betul. Mungkin banyak banget nih ya para girls yang mau cerita-cerita juga nih tentang pengalamannya, bisa banget langsung komen di bawah nggak sih? Nanti bakal kita bacain satu-satu, dan yang seru dan yang seru bakal kita ceritain nih di sini, ya nggak sih? Seru. Apalagi kan kalau kejadian perselingkuhan tuh banyak banget yang konyol guys. Betul. Boleh banget para girls cerita di bawah ya. Kita nungguin banget loh cerita-cerita dari girls. Tapi kalau ngomongin balik lagi ke kasus si Aisyah itu, ada nggak sih kalau lo di posisi itu apa yang bakal lo lakukan? Itu sih. Mungkin gue jadi Aisyah bakal kecewa banget ya, dan apalagi mungkin dia udah hamil anak ketiga juga, udah 5 bulan, dan menurut gue ya anak-anak lo udah numbuh dewasa, udah bertumbuh dengan baik, dan lo melihat suami lo, orang yang lo sayang banget, itu sakit banget, orang yang ada di dekat lo selalu, ternyata selingkuh dan akhirnya memilih untuk melakukan poligami dengan selingkuhannya tersebut. So menurut gue kayak gimana ya, gue kalau jadi Aisyah gue bakal kecewa banget, gue bakal memilih untuk langsung berpisah. Gue nggak mau maafin itu. Setuju gue sama ya, walaupun lagi. mungkin banyak banget orang-orang yang bilang kayak lu nggak mau mikirin anak lo udah 3 bla 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 bla, contohnya kayak gitu, atau mungkin teman-teman lo yang pada support lo, jangan pertahanin. Gue no way sih, kalau gue bye banget. Setuju sih, gue sama sih, kayak udah itu sebenarnya suatu pertanda nggak sih dari Tuhan juga, kayak dikasih lihat gitu loh, kayak suami kamu tidak baik. Iya, suami kamu seperti ini walaupun kamu sudah menjalani hubungannya lama gitu kan. Betul. Kan baik atau enggaknya hubungan kan bukan dilihat dari berapa tahun, berapa lama dia pacaran, tapi berapa kali kau bahagia di hubungan itu kan. Betul. Nah jadi kayak gue, kalau misalkan gue setuju sih, kalau misalkan gue di posisi Aisyah, gue juga yang kayak
Ya gue selamatin dulu mental diri gue sendiri, gue happy dulu, gue lupain semua painnya, gue jangan overthinking dulu. Mungkin gue lebih masang mindset kayak apa yang terjadi di depan mata gue ini adalah suatu petanda bagi Tuhan kalau emang gue mungkin disuruh sendiri dulu untuk mencintai diri kita sendiri dulu, betul, mencintai mungkin anak-anaknya dulu ya Yes. kan. Terus jadi kayak pasang statement itu penting sih, jadi kayak kita nggak mikir oh gue diselingkuhin gini-gini, kita jadi nggak ngerendahin diri kita sendiri gitu Yes. loh. Dan pelan-pelan healing, pastinya kita healing nggak bisa mengandalkan orang lain, kita healing pasti dengan diri kita sendiri. Yes. Lo jangan naruh ekspektasi gue bisa healing kalau gue sama dia, lo jangan No. cari pelampiasan, enggak. Pasti gue juga yakin si Aisyah pasti bisa menyembuhkan sakitnya itu dengan dirinya sendiri pasti, dan emang seharusnya seperti itu. Iya. Ya kan, jadi kayak healing dulu diri sendiri dan baru cari plan ke depannya. Ya menurut gue kalau gue di posisi dia, gue kasih saran ya udah bener cut off abis itu. Ketika lo sudah bahagia dengan diri lo sendiri, lo sudah sayang sama diri lo sendiri dan anak-anak lo dan keluarga lo cut off orang-orang yang toksik, karena itu penyakit dan bakal lanjut menurut gue. Orang itu Betul. susah belajar. Wow, thank you so much Vero. Aduh ini berat banget lagi pembahasannya, Berat banget sedih gak sih? pembahasannya, Gue sedih, sedih lagi sebagai perempuan gak sih? Lo sedih gak sih kalau ngomongin Iya, selingkuh sedih gitu? banget. Pasti harus ada perselingkuhan di dunia ini. Sebentar, Berat sumpah. banget. Ya udahlah ya, mau gimana lagi kan ya. Bener, Buat bener. orang-orang di luar sana mungkin kalau emang menemukan cowok-cowok yang kayak gitu, mungkin lebih baik cut off aja, bener kata Vero. Dan menurut gue pasangan itu memang suatu rezeki, tapi gimana pun caranya kita bakal menemukan rezeki yang lebih baik nantinya kalau kita juga percaya sama diri kita sendiri, terus juga jalanin semuanya dengan baik, dengan ikhlas, niat, ibadah. Dan terakhir ya, kalian harus menerima semuanya, itu lebih baik. Setuju, makanya selalu said. Mungkin itu aja kali ya, kita nggak bahas tentang poligami sampai ke perselingkuhan, sampai kayak gimana sih apa yang harus kita lakukan ketika kita di posisi Yes. perempuan itu, dan apa sih saran terbaik. Seperti biasa di episode sebelumnya kita juga punya saran terbaik dari mata kita sendiri, dari Iya. persepsi kita Oke. sendiri. Buat kalian girlies, benar kata Kanisa tadi, kalau kalian punya masalah soal selingkuh, soal relationship atau hal apapun itu, mungkin parenting kita juga bisa bantu. Walaupun kita belum jadi ibu, atau kalian nggak cuman girlies anak muda, mungkin ibu-ibu ada yang nonton mau ngasih tahu nih parenting yang baik, nanti kita pelajari. Kita sebagai Gen Z kita sangat open minded. Betul banget. Dan buat kalian yang pengen nyaranin juga ngundang narsum siapapun itu, boleh banget komen di bawah. Nanti insya Allah bakal seru kita nih undang. kira-kira undang Dan siapa. kita bakal ngobrol di Let Her Speak pastinya. Jangan lupa Yes. untuk ikutin terus episode selanjutnya di Let Her Speak. Aku Nisa. Aku Vero. Bye girls.